Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dalam Evening News bersama saya Intan Nur Anissa. Beberapa liputan aktual telah kami siapkan untuk Anda dan inilah informasi utama kami hari ini. Produsen Indomie membantah memakai zat berbahaya dalam produknya. Terdakwa kasus mafia hukum Syahril Johan divonis 1,5 tahun penjara. Pelukis jalanan di Kota Tua Jakarta. Produsen mie instan Indomie membantah memakai kandungan zat berbahaya dalam produk buatannya. Mereka mengaku telah lolos uji makanan dan sudah mengantongi izin dari pihak berwenang Taiwan. Bantahan produsen Indomie, Indofood sukses makmur dilontarkan Selasa siang di Jakarta. Menurutnya, pembuatan mie instan tersebut telah dibuat berdasarkan peraturan dari Departemen Kesehatan dan Biro Keamanan Makanan Taiwan. Indofood dengan semua jenis produknya, setiap produksinya itu disesuaikan dengan standar yang berlaku di dalam negara yang bersangkutan. Misalnya saya ambil contoh untuk di Indonesia, kita semua produk yang diproduksikan itu tuh mengikuti standar yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini kita mengikuti standar nasional Indonesia. Jadi semua persyaratan kita penuhi. Demikian juga untuk ekspor kita ke Taiwan, kita juga memenuhi semua persyaratan yang dipersyaratkan oleh negara Taiwan. Taufik menambahkan, zat pengawet metil hidroksibenzoat yang dipermasalahkan tak lain adalah zat antimikroba untuk membuat makanan lebih awet. Penggunaan zat ini telah ditakar sesuai standar kesehatan yang berlaku. Terkait hal yang sama, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI menilai wajar aksi penarikan mie instan Indomie yang dilakukan pemerintah Taiwan. Karena itu dilakukan pemerintah Taiwan demi menjaga kualitas standar keamanan pangan di negaranya. Kalau di Indonesia sendiri, dari standar yang dikeluarkan oleh Badan POM, itu masih dibolehkan 250 ppm dosisnya gitu. Nah, yang kita khawatirkan itu tren dunia sekarang arah kesehatannya itu sudah akan dilarang gitu. Mungkin didahului oleh Taiwan. Karena itu bagaimanapun zat pengawet itu tidak baik ya. Tapi ini di standar keamanan itu masih dibolehkan. Nah, yang kita khawatirkan itu, jadi yang di Taiwan itu sudah dilarang dan kenapa di Indonesia tidak diikuti gitu, sama seperti itu gitu. Jadi kita sudah mulai standar untuk ke arah keamanan yang lebih baik gitu, keamanan pangan yang lebih baik. Atas kasus ini, YLKI meminta pemerintah meningkatkan standar keamanan pangan agar kasus serupa tidak terulang. Ruslan Al-Rashid, UTV melaporkan. Tidak hanya Taiwan, Singapura juga kini mulai meneliti kandungan zat pengawet yang terdapat dalam mie instan Indomie. Kendati demikian, Singapura tidak melarang atau menarik produk Indomie yang beredar di negara itu. Penelitian dilakukan di bawah pengawasan Otoritas Pertanian Pangan dan Hewan Singapura. Mereka mengacu pada laporan dari Taiwan tentang kandungan pengawet metil P-hidroksibenzoat pada Indomie. Di Taiwan, bahan itu hanya boleh digunakan untuk produk kosmetik, bukan makanan seperti mie instan. Menurut pihak berwenang Singapura, makanan yang mengandung metil P-hidroksibenzoat juga tidak diperkenankan dijual di negara tersebut. Itu sebabnya mereka tengah melakukan uji laboratorium pada produk Indomie. Sampai di manakah pengetahuan masyarakat tentang mie instan? Dan apa pendapat masyarakat tentang mie instan yang mengandung zat pengawet yang tengah menjadi isu hangat? Berikut tanggapannya. Indomie sih pas saya dengar mengandung racun sih sekarang agak takut-takut juga ya, tapi saya termasuk orang yang sering mengkonsumsi mie instan juga gitu. Soalnya emang nggak kenapa-napa, tapi pas dengar isu kayak gitu sekarang jadi takut-takut juga, Mas. Ya, sampai saat ini saya termasuk salah satu pengkonsumsi Indomie ya, tapi sampai saat ini saya nggak pernah khawatir sih akan hal itu karena saya yakin semuanya kan sudah melalui proses seleksi dari Badan Pemeriksa Obat-obat dan Makanan. Jadi saya apalagi sudah ada jaminan bahwa tidak ada racun. Ada racun tapi berkadar rendah. Jadi saya nggak khawatir. Tahu saya sih memang sejak dulu tuh sudah ada efek, sudah ada kadar yang tidak bagus sebenarnya buat kita konsumsi. Sekalipun ada itu dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau memang sudah jelas banyak pergerakan dari masyarakat untuk atas dasar ketidakbaikan ketidakbaikan karena kita konsumsi, ya harus dipikirkan lagi buat pihak-pihak yang terkait. Beralih ke informasi lain, PT Kereta Api memastikan tidak ada kesalahan teknis dalam kasus terbakarnya puluhan gerbong kereta di Rangkas Bitung. Sementara itu, jalur Rangkas Bitung Jakarta saat ini sudah kembali normal.
Pasca kebakaran gerbong kereta api jurusan Rangkas Bitung Jakarta Senin dini hari lalu, PT Kereta Api Indonesia terus mengupayakan penambahan gerbong kereta untuk mengantisipasi penumpukan penumpang. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Mateta Rijal Hulhaq mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan awal atas kejadian tersebut. Dari hasil penyidikan awal tidak ditemukannya kesalahan manusia atau human error serta kesalahan teknis dalam kasus ini. Saya tidak bisa mengatakan itu karena begini, kejadiannya itu api tidak mungkin tiba-tiba datang. Sebab pada jam 23.00 kereta api itu sudah bersih, sudah dicuci, artinya sudah bersih. Jadi tidak ada indikasi dari korsleting, itu sudah nggak ada karena tidak ada gerakan lain-lain. Jadi kalau ada yang mengatakan itu ada korsleting itu jelas keliru ya, karena kereta api sudah istirahat dan akan menunggu pemberangkatan awal dari stasiun Rangkas Bitung jam 4.10. Kasus kebakaran 24 gerbong kereta di stasiun Rangkas Bitung Banten ini saat ini sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Seluruh bukti awal yang telah dikumpulkan oleh PT Kereta Api Indonesia sudah diserahkan kepada Laboratorium Forensik Mabes Polri. Agus Hasiloan dan Abdullah Khairuddin, QTV, Jakarta. Terdakwa kasus mafia hukum Syahril Johan divonis 1,5 tahun penjara. Informasi lengkapnya sesaat lagi.